bisa tatak. Tatak itu tangguh. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, seneng susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora kuatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat, tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Oke, kita lihat ya. Teori-teorinya dari Surya Mentaram namanya pangawian pribadi. Jadi pangawian pribadi itu pelajaran tentang diri sendiri. Barang siapa mempelajari dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang mempelajari manusia dan kemanusiaan semuanya. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar tentang manusia dan mencari manusia, pelajari dirimu. Kesalahannya Surya Mentaram selama ini, dia nyari manusia keluar dari dirinya sendiri. Padahal manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Makanya tiba-tiba tidur terus bangun, ketemu sekarang. Selama ini terlalu sibuk nyari keluar. Dianggapnya yang bikin nyaman itu sesuatu yang di luar diri. Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu dirimu sendiri. Maka pelajarilah pangawian pribadi. Pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah hakikat dirimu. Dan hiduplah, katanya Surya Mentaram, saiki ing kene lan ngene. Jadi kunci pertama pangawian pribadi itu kita harus hidup sekarang, di sini, dan begini. Sekarang berarti nggak harus galau karena masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Engkene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja dan pikiranmu di kampung, pasti kamu nggak bahagia. Nikmati kedisinianmu. Itu susah ya bahasa Indonesia, kedisinian itu. Ya, pokoknya nikmati hidupmu sekarang di sini. Kadang-kadang kan kebolak-balik kita. Waktu di Jogja terbayang-bayang kampung halaman. Waktu mudik di kampung halaman pingin cepet-cepet ning Jogja. Kapan senengnya? Hiduplah di sini sebagai di sini. Bukan hidup di sini sebagai di sana. Kalau di sana ya di sana, di sini ya di sini. Dan sekarang, ya kan? Bagi yang masih galau oleh masa lalu, tidak bisa move on, mesti nggak mungkin bahagia. Ya kan? Move on lah, nikmati masa kini. Ya Jogja sekarang banyak orang yang mengeluh Jogja sekarang tidak nyaman, tidak lagi berarti nyaman, berarti hotel sekarang di mana-mana hotel. Kan banyak yang mengeluh gitu kan, hotel kiri kanan hotel dan mall nggak kayak dulu lagi. Kritikmu ndak apa-apa. Cuma kalau kamu merasa hanya yang kamu rindukan Jogja yang dulu, kamu nggak nyaman dengan Jogja yang sekarang, ya kamu ndak bahagia. Sambil kamu ngeritik, tetap kamu nikmati Jogja yang sekarang. Itu hidup saiki ning kene. Dan ngene itu begini ngomong kondisi. Kondisinya seperti apapun diterima. Ya kan? Jangan sampai kamu benci lawannya menerima itu kan nggak terima. Nggak terima berarti kadang-kadang lahirnya nggak suka dan benci. Itu biasanya nggak bisa bahagia. Maka banyak teori bilang orang yang di hatinya ada kebencian nggak mungkin bahagia. Benci terhadap apapun.
kebencian berarti dia tidak menerima keadaan, nggak menerima sesuatu, nggak menerima seseorang. Ada yang dia inginkan tapi nggak terjadi. Itu berarti dia nggak setuju dengan kebeginiannya. Nah, dengan ngininya nggak setuju. Harusnya ngaji itu ya pakai baju putih-putih, pakai kopiah putih, ustadznya juga ya pakai serban apa-apa gimana. Misalnya lo kan, jadi tiap kali kamu masuk ke sini kamu gelisah luar biasa. Janjane ya materi filsafat itu penting, tapi ya kok ngajinya kayak gitu ya ustadznya. Ya sudah, kamu nggak menerima kondisi kebeginian, kamu nggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi terimalah kondisimu, bahagialah sesuai dengan keadaanmu. Punya kulit hitam, rambut keriting, punya gigi agak maju, tidak apa-apa, diterima aja. Nggak usah galau, wah kalau jelek nanti nggak dapat, jangan khawatir. Setiap makhluk ada pasangannya, katanya kan begitu. Ya, ya kalau nggak ketemu, jangan-jangan pasangannya diambil orang. Jadi, dan seandainya begitu pun tidak apa-apa, diterima aja. Memang hidup ini begitu, kamu nggak terima dengan kondisi apapun yang terjadi, ya yang nggak bahagia kamu sendiri. Kamu benci dengan apapun, yang kamu benci tetap seperti itu. Dan yang galau kamu. Kalau kamu nggak terima rambutmu keriting, yang sumpek kan kamu sendiri, rambutmu tetap keriting. Ya kan? Emangnya dengan kamu sumpek terus rambutmu tiba-tiba lurus, kan enggak? Ya tetap kayak gitu keriting. Dengan kamu nggak terima kulitmu hitam, kan yang sumpek dan susah kamu sendiri. Duitmu habis beli pemutih, nggak putih-putih. Kamu stres dewe gara-gara pengen putih. Ya salahmu sendiri. Mbok coba kemarin diterima, ndak apa-apa kulit hitam, ya wis. Ireng ra apa-apa, sing penting elek. Double itu ya, tapi ya diterima aja. Iya, ndak masalah. Kalau kamu nggak terima ngene, wis pokoknya stres kamu. Diakui aja kalau kamu itu ndak pinter, ndak cakep, ndak. Tapi kamu nikmat. Ya kan? Tapi kamu menerima dan bahagia dengan semua itu. Karena kebahagiaan tidak tergantung itu semua. Tergantung caramu tadi memahami diri, memanage, memenuhi kepentinganmu. Itu namanya pangawian pribadi. Pahamilah dirimu. Saiki ing kene lan ngene. Nah, itu rumus selanjutnya. Jadi hiduplah sekarang di sini dan begini. Sementara kita bisanya begini, ya enggak apa-apa. Oke, terus nah, sekarang kita lihat seperti apa kondisi yang bikin manusia bahagia dan tidak bahagia. Katanya Surya Mentaram, manusia itu yang nyetir adalah keinginannya, hasratnya. Nah, di kalimat-kalimat awal Kawruh Bekjo itu, kalau diterjemahkan kalimatnya itu, di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak mati-matian. Meskipun demikian, manusia tentu berusaha mati-matian untuk menghindari, mencari, atau menolak sesuatu. Walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya, atau celaka atau susah selamanya. Tapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Jadi yang pertama, hidup disetir oleh keinginan.
bukan akal yang jelas. Akal itu sering-sering tugasnya hanya ngasih justifikasi, pembenaran bahwa yang kamu lakukan benar dan baik. Itu kerjanya akal. Lokomotifnya itu biasanya keinginan. Sumbernya keinginan, ada yang bilang hati, Pak. Ya, hati sumbernya. Tapi dari hati timbul hasrat. Di situ muncul keinginan. Dan keinginan inilah nanti sering jadi sumber masalah. Maka harus pas dosisnya. Banyak orang kayak dinarasikan itu nganggap keinginan itu final. Pokoknya harus. Baik itu keinginan nyari atau keinginan nolak. Mati-matian. Seolah-olah kalau sudah nolak atau mencari, menginginkan sesuatu, kalau itu tercapai, dia akan bisa bahagia. Jadi kalau sudah target pokoknya harus A, pokoknya harus B, atau pokoknya jangan A, pokoknya jangan B. Ini biasanya manusia itu mati-matian demi pokoknya tadi. Dan ini sering jadi sumber masalah. Harus Ahok, sekarang kan ramai itu. Atau jangan sampai Ahok. Ya kan? Berapa besar energi dan biaya yang dikeluarkan orang untuk harus Ahok atau anti Ahok. Itu kan mencari atau menolak sesuatu. Seolah-olah kalau sudah Ahok beres semua urusan Jakarta. Atau seolah-olah kalau tidak Ahok, Jakarta akan lebih baik dari Ahok. Itu yang dikritik oleh Surya Mentaramu. Apa iya? Ahok yang terbaik, Pak. Harus Ahok. Apa iya? Jangan Ahok, Pak. Ahok itu non-muslim. Yang lebih diridhoi Allah itu yang muslim. Apa iya? Loh, suka boleh, nggak suka boleh. Tapi di situ yang dianggap keliru adalah kalau kamu mati-matian, seolah-olah itu final. Padahal mungkin baru perempat final atau semifinal. Jadi belum puncak. Itu belum final. Jangan-jangan masih penyisian itu. Jadi enggak, orang boleh ingin sesuatu atau tidak ingin sesuatu. Cuma hati-hati, jangan dipatok terlalu mantep, apalagi sampai mati-matian. Di situ nanti sumber PHP. Ya, PHP itu kan sumber kegalauan yang paling besar bikin kamu. Kemarin di arep-arep apa ternyata enggak. Besok yang sangat pro Ahok, tiba-tiba Ahok jadi dan ternyata banyak kasus, kamu akan galau lagi. Salah kemarin terlalu mantep. Atau sebaliknya, akhirnya yang jadi bukan Ahok dan muslim taat, tiap hari istighosah, tahlil, khataman, yasinan. Bukan muslim yang baik gitu kan. Akhirnya ndak ngopeni Jakartanya, malah rusak. Dan oh iya ya, masa kemarin milih yang gini. Ya salahmu dewe, matok harga terlalu tinggi, terlalu mantep, mati-matian. Suka oke, ndak suka oke, nyari boleh, nolak boleh. Cuma jangan sampai ditambah persepsi pasti kalau ini mesti benar, mesti bahagia. Pasti kalau itu mesti benar, mesti bahagia. Itu sumber masalah. Pokoknya Pak, IP harus 4. Pasti kalau IP 4 hidupku terjamin, Pak. Ya kamu lulus IP 4 ya podo wae akhirnya ya. Daftar apa-apa ya podo di tesnya. Dan gak lulus, yang IP-nya 2 malah lulus. Ya, dulu saya punya temen IP-nya cuma 2,1. Pulang kampung ke Riau. Riau apa ya rumahnya, saya lupa. Pokoknya daerah Sumatera. Dan jadi dosen. Oh, luar biasa. Yang IP-nya tertinggi malah tidak nyampe. Sekarang jadi guru honorer. Nah, loh, jadi tidak bisa dipatok. Bukan salah jadi guru honorer atau nggak salah jadi dosen, tapi nggak bisa kamu matok keinginan terlalu mantep. Keinginan iya, cuma terlalu mantepnya ndak. Wong yang bikin skenario bukan kita.
Kita boleh ingin, tapi kan penentu hasilnya dan akibatnya kan bukan kita. Seolah-olah Pak, pokoknya kalau sudah punya pacar Pak, hidupku lebih tentrem, ndak galau lagi, ndak sumpek lagi. Nah, iya kan? Ya cari sopo kan gitu, yang punya pacar, yang belum punya nggak usah komentar. Wong kamu ndak ngerti. Ya kan? Tapi mungkin setelah dapat beneran ya ndak sampai segitunya. Atau yang kamu mati-matian, pokoknya Pak, jangan sampai punya pacar. Punya pacar mesti ganggu, mesti ngerusak. Ya karena kadang-kadang energimu untuk nolak biar nggak pacaran itu lebih besar daripada energimu untuk belajar untuk itu. Jadi kontraproduktif. Waktumu habis untuk ngempet biar nggak pacaran. Nah, itu juga kan. Maka jangan mati-matian deh. Kadang-kadang kalau belum jatuh cinta itu kamu anti pacaran nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jatuh cinta itu energinya 2 kali lipat untuk ngempet biar nggak pacaran. Jadi keinginan. Hati-hati dengan keinginan. Keinginan yang terlalu kamu harga matikan itu kadang-kadang destruktif terhadap dirimu sendiri. Kadang-kadang bikin kamu jatuh, salah jalur. Kadang-kadang karena terlanjur gengsi, sudah terbukti bahwa keinginanmu itu keliru, kamu paksa di situ. Yang tadi misalnya pokoknya harus Ahok, sudah terbukti misalnya Ahok itu jeleknya banyak, atau harus tidak Ahok, harus yang muslim. Sudah terbukti bahwa calon muslim itu tidak karu-karuan. Tapi karena sudah terlanjur kamu ngomong kemana-mana, kamu patok, dan gara-gara gengsi, kamu tetap ada di kubu ini. Dan itu yang sering jadi blunder kita. Tadi sudah terlanjur ngomong apa, sekarang kalau ditarik gengsi ya, dianggap tidak konsisten. Akhirnya kamu tetap di kubu itu padahal sudah jelas salahnya. Dan itu sumber ketidakbahagiaan. Kamu akan sumpek karena dirimu sendiri. Jadi itu teori bahagia kedua, pertama. Jadi hati-hati dengan keinginan. Teori selanjutnya, dia punya teori molur dan mungkret. Ya agak susah. Ya ini teori luar biasa dari Surya Mentaram. Jadi kebahagiaan itu sifatnya mulur dan mungkret. Mulur itu gini loh. Ini mulur. Kalau mungkret itu mengkerut gini. Kok kamu ketawa? Isi kepalamu apa? Oke. Jadi mulur itu katanya Surya Mentaram, kebahagiaan itu sifatnya mulur. Kamu tadi target apa? Begitu targetmu kena, biasanya nggak berhenti di situ, kamu nambah. Nggak pernah manusia itu mandek dengan keinginannya, selalu nambah. Ya kayak tadi loh, misalnya saya targetnya IP, yang penting kumlot lah Pak. Terus kamu kumlot 3,5, tapi masih ada 3 semester. Ini 3,5, ini bisa dinaikkan jadi 3,79 lebih enak ini. Selalu begitu, nggak pernah sudah. Punya pacar misalnya, tadi pokoknya punya pacar syukurlah Pak. Dapat beneran, biasanya nggak berhenti di situ. Ternyata aku laku ya. Kan terus mikirnya gitu kamu. Jangan-jangan masih ada yang lain yang mau. Loh tadi jarine yang penting ono, saiki mulai milih. Kan selalu begitu. Jadi tidak pernah orang itu mandek dengan keinginannya. Dia selalu nambah. Ketika tercapai dia mesti terus nambah lagi. Asal punya rumah itu syukur Pak. Nah, punya rumah bener. Wah ini rumah ini harusnya dibikin gini. Ini harusnya nambah lagi kan. Ditingkat lah, dibikin apalah, levelnya naik lagi. Nanti rumahnya tingkat. Wah ini kalau cuma 1 tidak bisa, anakku 3. Wah ini harus punya lagi ini kan. Tidak pernah mandek. Orang selengkap Abu Rizal Bakri kan masih pingin nambah lagi, nggak pernah berhenti. Pejabat kelas tinggi kayak
Gubernur, bupati kan mesti pengen lagi, syukur-syukur lebih tinggi, syukur-syukur 2 periode, syukur-syukur bisa ditambah periodenya. Nggak pernah orang, sudahlah selesai, beres. Jarang. Biasanya keinginan itu biasanya selalu mulur, memanjang terus. Nah, cuma kadang-kadang nggak tercapai keinginanmu. Kalau nggak tercapai, mungkret. Mungkret itu dikurangi. Targetnya Pak, saya kumlot. Aduh kok susah banget ya harus lulus IP-nya cuma 3, nggak apa-apa lah, nggak kumlot asal di atas 3. Kan selalu begitu, mungkret sekarang. Kemarin targetnya yo punya pacar yang putih, rambutnya panjang, yang kakinya 4, kakinya. Kamu biasanya kan gitu, selalu disebut pertama itu putih dan rambutnya panjang, tumbuhnya kuda. Selalu begitu kan. Kalau nggak tercapai, terus kamu kurangi lagi. Yo, rambutnya nggak panjang nggak apa-apa lah Pak, asal putih. Nanti nggak terpenuhi juga, ya nggak apa-apa lah Pak. Rambutnya nggak panjang, terus nggak putih nggak apa-apa, asal cakep. Nggak cakep juga, ya nggak apa-apa lah Pak, asal manis. Nggak manis juga, asal dapet Pak. Kan selalu begitu. Itu namanya mungkret. Jadi keinginan itu kalau nggak terpenuhi, kalau terpenuhi dia mulur, kalau nggak terpenuhi dia mungkret. Ingin punya rumah tingkat, nggak terpenuhi, nggak apa-apa, asal punya rumah aja Pak. Kamu ke sekolah, ini kalau punya motor enak, cuma ngumpulin duit nggak nyampe-nyampe beli motor, sepeda juga nggak apa-apa, mungkret. Jadi keinginan itu kalau tercapai mulur, kalau nggak tercapai mungkret. Jadi katanya Suratnya Mentaram, sudahlah, kebahagiaan itu molor dan mungkret. Entah dikurangi jumlahnya, mungkret itu entah dikurangi kualitasnya. Konsekuensinya apa? Berarti apa? Senang dan susah itu semua sifatnya sementara. Keinginanmu tercapai, mulur kan? Yang tadi tercapai ini kan seneng, tapi karena mulur, ya sudah selesai senengnya. Kamu punya target lagi, sudah nggak seneng lagi. Nah, keinginanmu nggak tercapai, kamu sumpek, sedih, susah. Ketika kamu sumpek, akhirnya mungkret. Karena kamu kurangi standarnya jadi mungkret, akhirnya tercapai dan kamu seneng. Cuma begitu ini seneng, mulur lagi. Dan itu manusia. Jadi kesenangan dan kesedihannya manusia itu sementara. Maka tidak perlu wow. Apakah wow dalam kesedihan atau wow dalam kesenangan? Dua-duanya sementara. Kamu IP-mu 4 misalnya, kan ada target yang lain ya. Pas IP 4 itu seneng, tapi kan terus IP 4 pengen dapat beasiswa luar negeri. Senengmu yang IP 4 tadi hilang, sekarang diganti ambisi untuk dapat beasiswa luar negeri. Tidak ada rasanya lagi senengnya IP 4. Yang ada rasanya sekarang sumpeknya untuk ngejar ke luar negeri. Kamu dapat IP 4 gagal, dapatnya IP cuma 3,1 misalnya. Berarti anu mungkin tidak apa-apa lah, yang penting 3,1 sudah di atas 3, ya kan? Yang tadi gagal kamu sumpek, tapi sekarang karena kamu mungkret targetnya turun, kan kamu senang lagi, nah, kan? Alhamdulillah sudah nyampe di atas 3, senang lagi. Tapi begitu terpenuhi, karena mungkret tadi terpenuhi, kamu kan senang. Nah, senang ini akhirnya mulur lagi. Oh, 3, ternyata di atas 3 bisa ya, berarti ya naik-naik dikit tidak apa-apa lah. Selalu begitu. Jadi senang dan susah itu dua-duanya sementara. Jadi itu teori pertama, teori mulur dan mungkret. Implikasinya ke kesementaraan seneng dan susah. Jadi mulur, mungkret. Jadi kalau nanti kalian pangawian diri, membaca dirimu itu coba dicek. Hari ini targetmu apa saja sih? Terlalu tinggi apa enggak, pas apa enggak, terus sudah tercapai apa belum. Kalau sudah tercapai, kenali dirimu. Kamu ulur kemana lagi itu.
Misalnya IP 4, sekarang targetnya ganti Pak, S3 luar negeri, S2 luar negeri. Nah itu kan mulur lagi. Targetnya pokoknya wisuda Pak, nggak sampai ke DO. Alhamdulillah wisuda. Begitu wisuda kan mulur lagi. Pas wisuda ini seneng karena terpenuhi. Padahal itu kemarin hasil mungkret. Padahal awalnya nggak sekedar wisuda, yo nilainya baik lah 3 ke atas. Tapi akhirnya kan yang penting wisuda. Itu kan mungkret, kamu seneng, mulur lagi, susah lagi, nggak bisa lagi, mungkret lagi, seneng lagi, terus begitu. Jadi senang dan susah itu sifatnya sementara. Maka tidak harus kamu dikacaukan hidupmu oleh kesenangan dan kesusahan. Tidak usah galau, nggak usah terlalu senang juga terlalu sumpek. Nggak usah terlalu wow. Cuma hindarilah ini dengan bekal mulur mungkret dan senang susah tadi. Hindari neraka dunia. Katanya Surya Menteram, nerakanya hidup. Kalau kamu punya 4 karakter ini, pasti isinya susah terus, nggak ada senangnya. Hindari ini. Yang pertama apa? Meri, iri. Begitu kamu iri, hidupmu tiap hari neraka. Kamu merasa jelek dan kamu anggap temanmu cakep dan kamu iri, itu wassalam sudah. Kamu tiap hari bisa tekanan batin itu. Karena kamu meri, itu sudah neraka, sudah tiap hari. Jadi jangan meri dalam hal apapun. Yang kedua, sombong, merasa tinggi. Jangan salah, orang yang sombong itu juga neraka sendiri buat dirinya. Merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih utama, itu dia susah dewe nanti hidupnya. Dia akan memposisikan dirinya untuk selalu kelihatan lebih baik, selalu kelihatan lebih tinggi, selalu kelihatan lebih utama. Sama-sama ke warung, yang merasa lebih tinggi lihat temennya, oh kamu habisnya cuma 10.000, aku harus beli yang lebih dari 10.000. Susah dewe nanti. Kamu dapat pacar kayak gitu, aku harus dapat lebih tinggi dari kamu. Susah dewe. Jadi jangan sombong, nanti menyusahkan dirimu sendiri. Bukan orang lain loh yang disusahkan itu. Ketika kamu sombong, yang susah kamu sendiri. Kamu akan hidup di nerakamu sendiri. Merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih pinter, merasa lebih bermanfaat, merasa itu alamat sudah. Wassalam. Jadi jangan pambegan, jangan sombong. Yang ketiga, jangan getun. Getun itu kecewa dengan yang sudah terjadi. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin begitu, coba kemarin begini, wassalam sudah. Kamu tidak akan bahagia. Dan yang keempat, sumelang. Sumelang itu khawatir, menyesal terhadap masa lalu dan khawatir masa depan. Besok gimana ya? Yang akan datang kayak gimana ya? Bisa nggak ya aku? Mampu nggak ya aku? Alamat juga kamu akan hidup kayak di neraka dunia. Jangan meri, jangan sombong, jangan kecewa, dan jangan khawatir. Kalau kamu meri, sombong, getun, dan khawatir, sumelang, maka hidupmu tidak nyaman, kamu pasti nggak bahagia. Kamu akan hidup kayak di nerakanya dunia. Jadi ini rumus negatifnya itu. Terus yang 4 hal itu kalau di rumusnya Surya Menteram yang bikin tatu. Raos tatu kalau raos ciloko. Merasa terluka dan merasa celaka. Ciloko menduwung, celaka yang berkelanjutan. Sebenarnya itu hanya rasamu. Raos. Kalau kita bebas dari iri dan sombong, dari sesal dan khawatir, maka kita bisa tape.
tabah, bisa tatak kalau bahasanya Surya Mentara. Tatak itu tangguh. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, seneng susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora kuatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat, tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Nggak usah takut dengan kesusahan. Sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi seneng. Seseneng apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah. Entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita seneng terus, tapi solusinya adalah pahami ritme seneng dan susah. Di situ kita bisa tabah. Tabah itu tatak. Tatak itu nggak cuma kalau ada kesedihan, pas seneng juga harus tatak. Seneng luar biasa tiba-tiba dapat undian mobil, dapat undian rumah, nah itu tatak. Kalau nggak kuat tiba-tiba pingsan kamu, alhamdulillah dapat rumah. Nggak dapat rumah, biasa aja, lumayan. Dapat rumahnya seneng, tapi kerepotan selanjutnya mesti datang, dan itu susah. Nyari izinnya lah, bayar pajak lah. Terus yang rumah dijanjikan ternyata disuruh bayar sekian persennya, pajaknya 25% sendiri, rumahnya harganya 1 miliar, 25%-nya berarti bayar 250 juta, golek ning ndi. Kesumbakan baru datang, ya kan? Habis itu tetangga kiri kanan tiba-tiba datang, ayo persenane, ayo sumpek lagi, ya kan? Loh, hidup itu kan selalu begitu. Jadi tabahlah, tataklah, baik dapat senang maupun dapat susah. Nah, untuk bisa semua tadi, kuncinya apa? Kenalilah dirimu, merui gagasane dhewe. Ketahuilah dirimu. Jadi kayak tadi, tengganglah dirimu, kenali dirimu, kenali perasaanmu. Buang semua yang tidak penting. Buang semat, derajat, keramat, itu semua semu. Pahami keinginanmu, buang semua yang tidak penting, kenali dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu dan semua atribut yang tidak penting lewat, kamu akan jadi menungso tanpa tenger, kalau bahasanya Surya Mentara. Manusia tanpa ciri. Jadi kamu bebas dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini, baik ikatan seneng susah maupun ikatan semat, derajat, dan keramat. Nyari harta ya, karena kita butuh hidup, butuh fisik, tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat. Nyari ilmu, nyari kemuliaan, iya, tapi tidak tergila-gila oleh derajat. Nyari status, nyari pangkat, iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. Itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Toh tidak pakai baju kamu bisa hidup asal nggak dilihat orang lain. Ya kan, kalau dilihat orang lain ya jadi problem. Nah, kalau bisa kayak gitu, maka kamu adalah manusia tanpa tenger. Kenapa manusia tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG, MSG. Iya. Kemarin ada diskusi apakah S2 itu gelarnya harus MA, MAG, apa MUD, apa MANU. Tak usulkan gimana kalau MSG aja.
Itu dahsyat loh, MSG itu sedikit-dikit tapi dalam jumlah banyak bisa bikin kacau metabolisme tubuhnya manusia. Nah, jadi kalau bisa tidak terikat oleh itu semua, maka kamu jadi manusia yang sejati, manusia yang tanpa tenger. Kalau bahasanya Iqbal, manusia otentik. Itulah dirimu yang sejati, yang tidak tertipu oleh macam-macam, tidak terlalu banyak topeng. Semakin banyak topeng, semakin kamu berat. Misalnya, topengmu dulu hanya mahasiswa. Sekarang ada tambahannya, mahasiswa aktivis. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku yang takmir. Wah. Ada. Loh iya kan, saya banyak topengnya semakin berat tugasmu, semakin susah hidupmu. Maka ambil jarak dari semua topeng itu, kenali dirimu secara otentik. Jadilah manusia tanpa tenger. Apa enggak boleh Pak jadi mahasiswa aktivis, jadi mahasiswa takmir? Boleh. Tapi jangan anggap itu esensial, jangan anggap itu urgent dan penting. Itu semua sifatnya sementara, kayak seneng dan susah. Nah, maka dengan itu kamu akan jadi manusia tanpa tenger. Konsep yang sangat terkenal dari Surya Mentaram yang lain adalah mawas diri. Mawas diri ini semacam pahami diri, kuasai, kontrollah diri, itu mawas diri. Jadi mawas itu memahami, menguasai, dan mengontrol perjalanannya. Itu berarti kamu bisa mawas diri. Ya, kita lihat unsur-unsurnya. Ini dirumuskan dari beberapa narasi hasil ceramahnya Ki Ageng Surya Mentaram. Jadi apa sih tujuannya mawas diri itu? Mawas diri itu tujuannya tahu kelemahan dan kelebihan kita, yang semua dijelaskan tadi, dengan target akhirnya untuk jadi manusia tanpa tenger. Jadi kenali dirimu, kenali topeng-topengmu, dan jangan terikat oleh topeng-topengmu. Terus prosesnya apa? Ya proses kognitif, mikir. Pikirkan semua data yang kamu dapat sepanjang hidupmu. Jadi hampir semua filosof, tidak barat, tidak timur, menganjurkan setiap orang untuk muhasabah, mikir tentang dirinya sendiri. Kalau ini saja tidak dilakukan, ya jangan mimpi jadi filosof. Ketika kalian sudah matok, Pak saya ingin hidup yang reflektif, ya berarti harus ada fase muhasabah dalam hidupmu. Entah formal, entah non-formal. Ya non-formal mungkin sambil malam-malam kamu mikir, sambil nonton sepak bola kamu mikir dirimu, sambil ngapain mikir dirimu. Itu namanya muhasabah. Atau ambil momen khusus, atau syukur-syukur kalau bisa ditulis. Siapa sih dirimu itu menurutmu? Jadi membaca dirimu menurut kamu sendiri. Nah, itu namanya muhasabah. Jadi ada proses kognitifnya. Apa yang dilakukan orang saat muhasabah? Yang pertama nyawang karep. Nyawang karep itu pahami keinginanmu, hasratmu. Apa saja sih targetmu? Itu nyawang karep. Yang kedua, mandu karep. Setelah kamu pahami keinginanmu, sekarang kontrollah keinginanmu. Jangan dilampiaskan sembarangan, diatur strateginya, diatur mana yang layak dikarepi dan mana yang jangan dikarepi. Yang ketiga, baru membebaskan diri dari karep. Boleh punya keinginan, tapi jangan disetir hidupmu oleh keinginan. Jangan diperbudak oleh keinginan.
Apalagi keinginan-keinginan yang artifisial. Jadi hidup jangan dirajai oleh keinginan semata. Itu sebenarnya yang mati-matian diperjuangkan oleh para filosof, khususnya filosof moral dan agama. Untuk biar orang tidak disetir oleh keinginannya yang sembarangan. Jadi agama, akhlak, moral, filsafat itu datang untuk ngajari manusia sampai di mana batas-batas keinginan boleh dia lampiaskan. Karena kalau tanpa itu, kalau kamu bebas saja mikir keinginan, mungkin keinginanmu tidak karu-karuan dan dunia ini rusak. Manusia itu kan bebas hakikatnya, dan dia boleh ingin apa saja kalau cuma ingin loh ya. Cuma sumbernya dunia ini damai, tentram, apa kacau, itu keinginanmu. Dari keinginan muncul perbuatan. Maka pertama-tama kontrollah keinginan dan jangan diperbudak oleh keinginan. Itu mawas diri. Dan dari situlah, yaitu bahasanya strategi, orang akan naik kelas, naik level. Ada gradasinya untuk menuju manusia yang tanpa ciri tadi. Gradasi pertama, kalau istilahnya Surya Mentaram, manusia paling awal itu juru catat. Juru catat itu, kalau bahasanya Mula Sadra, para filosof Muslim biasanya juru catat ini kayak tumbuhan. Jiwa tumbuhan, bayi itu juru catat. Dikasih apa aja masuk. Kayak tumbuhan. Pasif, cuma bisa menerima apa saja. Itu level manusia paling awal. Jadi kayak orang juru catat itu didikte aja. Anak kecil, balita itu kan didikte aja, dia jalan sesuai pendikteannya. Naik makom kedua, catatan. Catatan itu kayak jiwa binatang. Dia sudah mulai bisa menggunakan data yang masuk dalam dirinya. Ini bagian apa? Jadi mulai dipahami. Kalau tadi cuma nyatet, kalau sekarang dia sudah bisa memahami catatan. Mulai muncul hasrat, keinginan, mulai muncul cita-cita, mulai muncul, itu level kedua. Level ketiga namanya krudomongso. Krudomongso itu makom jiwa yang diliputi oleh ego. Ini yang harus dipahami. Ego itu tidak selalu jelek. Hasrat, keinginan itu kan tidak selalu jelek. Cuma dia harus dikontrol, dipandu. Orang yang tidak bisa ngontrol dan mandu hasrat keinginannya, dan dia disetir terus oleh ini, berarti dia ada di makom krodomongso, makom egoistik. Dan puncaknya ketika dia bisa membebaskan diri dari egoismenya, dia akan jadi manusia tanpa diri. Dari semua topengnya tadi, dia akan ada di puncak kebahagiaan, yaitu manusia yang tanpa identitas, tanpa tenger, tanpa diri. Disitulah kebahagiaan puncak menurut Ki Ageng Surya Mentara.